Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita trading lagi ya, latihan. Tadi saya sempat loss sekitar 1 jutaan ya, karena analisanya itu ternyata melenceng. Ada baris candle bearish yang cukup panjang, jadi cukup menyita combine saya ya. Oke, syukurnya di situ kita masih bisa bertahan sehingga pas di combine ke-5 atau ke-6 tadi dana pun kembali semula. Oke, harusnya di sini tadi kita ada momen ya, cuman ternyata terlalu banyak bacot, akhirnya terlewatkan. Oke, tidak apa-apa, kita menunggu momen 3 menit ke depan sambil sembari memperhatikan. Tidak salah, saya terbantai di mana tadi, sekitar sini kalau nggak salah. Nah, yang kita takutkan seperti ini ya analisanya. Kita trend seperti ini terlalu tajam, jadi memang perlu ekstra hati-hati. Untuk hari Senin ini pergerakan candle cukup luar biasa ya, cukup panjang dia trend bearishnya ke bawah, tapi tidak apa-apa, kita masih bisa recovery tadi. Oke, selanjutnya kita coba pakai teknik combine juga seperti biasa. Kita analisa candle. Di sini saya juga sudah mendapatkan informasinya. Ada beberapa jenis analisa yang saya gunakan, yaitu yang pertama trend informasinya saya dapatkan itu kenaikan, karena biasanya bagi saya analisa candle yang tanpa sumbu atas yang seperti ini ya, tanpa sumbu atasnya itu biasanya kebalikan. Misalnya dari trend bearish maka dia turn up ya, ini contohnya buktinya. Nah, tinggal kita tunggu, berarti informasinya penaikan, kemudian segi sifatnya penurunan. Nah, segi kekuatannya itu lebih mendominasi pada kekuatan sifat ya. Oleh karenanya kemungkinan besar pada koreksi itu nanti terjadi tren yang namanya bearish atau penurunan, tapi itu akan terbantahkan ketika nanti berbenturan beberapa sebab yang terbentuk oleh support terdekat atau resisten terdekat, atau support dan resisten terjauh, atau support dan resisten yang terbentuk dalam periode terkecil ya, 15 detik atau 5 detik gitu ya. Kita tunggu saja koreksinya saja, kita tunggu. Kita sudah berada di posisi candle koreksi. Ingat tadi perbandingan kekuatan penaikan dan indikator, kita ada momen langsung sell. Kita siapkan. Nah, kekuatannya tadi sebelum saya sebutkan yaitu berapa persen ya. Kalau saya analisanya itu kekuatan untuk trend naik, trend up-nya itu 40 berbanding uptrendnya downtrendnya itu 60%. Jadi kemungkinan besar turun. Kita tunggu saja. Di situ tadi saya langsung open momennya ya. Semoga tidak berbalik arah, karena nanti di situ kita lihat dulu nanti di candle koreksinya itu apakah candle yang tanpa sumbu di bawah. Kalau tanpa sumbu wajar kalau dia berbalik arah ya nanti, tapi tetap saja kita tetap pertahankan open posisi sell ya. Kita tunggu saja, kalau tidak ada perubahan kita open posisi sell ke-2 atau K1. Kita siapkan juga K2 ya, wajib itu. Menggunakan teknik ini wajib combine, persiapan combine. Hanya saja ketika kita loss banyak sampai combine ke-4, kita harus sedikit melanggar bagian. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita tidak loss banyak. Oke, di sini ternyata masih naik ya kekuatannya. Kita pertahankan sambil memperhatikan stokastik juga, siapa tahu nanti lebih ada dorongan kuat ya. Di situ masalahnya pita merah berada di bawah masih, dan
dan itu pun belum berada di titik jenuhnya. Kemungkinan besar masih naik ya, tidak apa-apa, kita pertahankan lagi. Oke, 1, 2, 3 kita sell lagi. Siapkan campaign keempat. Harapannya di sini sudah mulai ada pergerakan untuk turun. Cukup panjang ya, masa kita campaignnya sampai 4 kali. Campaign pertama, campaign kedua, ini campaign ketiga ya. Mohon maaf, campaign kedua. Nah, ini sekali lagi kita sudah masuk campaign ketiga ya, karena juga stokastiknya masih menunjukkan kekuatan ke atas ya. Coba kita masih pertahankan dulu sell-nya. Siap. Oke lagi. Oke, terakhir 700 ya. Ya kalau ini masih ini, kita terpaksa bertahan di 700 campaign-nya agar tidak terlalu banyak kerugian. Oke, masih bertahan naik ya, masih bertahan naik. Tidak apa-apa, kita K4. Cukup tinggi ya dia. Lihat pergerakan candle, memang untuk pergerakan candle di malam ini saya perhatiin memang agak sedikit panjang ya, setiap trennya itu terjadi. Ini yang membuat saya khawatir karena analisanya bisa-bisa harus sering terjadi combine yang cukup panjang. Tidak apa-apa, kita pertahankan. Dia lebih menunjukkan kekuatan pada trennya ya. Oke, kita satu kali lagi. Kalau masih ini, kita terpaksa bertahan di 700 campaign ke bawah masih. Karena saya perhatikan di sini candlenya tanpa sumbu bawah ya. Biasanya itu akan terjadi pembalikan. Sama seperti ini ya. Saya pikir sudah menjawab di informasi kita sebelumnya, ternyata dia candlenya informasi candle pembalikan. Ini menandakan dia akan terus ke atas, yang akhirnya trend up menjadi kuat. Oke, kita tunggu saja di sini. Siap-siap. Kita melihat stokastik juga sudah melakukan persilangan. Kita tetap bertahan di 700. Tidak apa-apa, rugi sedikit. Sudah mengalami pembalikan harganya. Yang terpenting ketika loss ini kita tetap bertahan dia. Oke. Sembari menunggu momennya. Ayo turun. Jikalau ini menjadi tren penurunan, kita siap-siap OP buy ya, untuk bertahan mengembalikan modal yang sempat hilang 70. Siap, kita tunggu aja momennya. Langsung informasi buy, kita pertahankan buy. Harusnya tadi 70 ya, mohon maaf. Cukup panjang ya kita hilangnya, sekitar 800-an. Karena saya juga analisa di sini sedikit melenceng, diakibatkan ada candle penerusan tren ya. Di sini juga sudah terjawab. Kalau belum terjawab, kita tetap bertahan. 140 saja.
kalau dia turun tandanya dia belum terjawab, karena saya mengambil informasi selanjutnya. Oke, tipis sekali. Oke, tipis sekali ya. Kita di sini profit. Oke, akan saya jelaskan mulai dari awal. Ketika analisa kita sini tadi, saya membaca tren itu pertama melihat melihat candlenya itu tanpa sumbu atas menandakan pembalikan ya kan. Bagi saya candle itu pembalikan seperti ini. Nah, tandanya itu tren candle berbentuk bearish yang menandakan nanti pembalikan yaitu tren bullish, yaitu naik. Nah, dan juga untuk sifatnya, ini tadi informasinya yang kita baca. Sekarang sifatnya itu trennya itu penurunan, yaitu tren bearish ya. Nah, seperti di awal saya bilang, untuk kekuatannya itu 60% ya. 60% kekuatan untuk turun berbanding 40% kekuatan untuk turun naik. Nah, seperti itu ya perbandingannya. Namun di sini saya tidak terlalu terfokus. Ternyata di situ kekuatan penurunnya itu pada sumbunya itu kecil ya, menandakan ternyata menurut analisa saya kembali di situ 60% itu ternyata penaikan ya. Kemungkinan besarnya itu menunjukkan penaikan, dan 40%-nya itu kebalikannya, yaitu jadi tren bearish. Dan itu ternyata dibuktikan dengan candle koreksi di sini. Yang mana candle koreksi itu candle bearish tanpa sumbu bawah. Nah, tambah sumbu, bawahnya tambah sumbu. Sama seperti ini ya, berbalikannya. Nah, itu menandakan tren akan terus berlanjut ke atas. Nah, namun saya tetap mempertahankan, saya pertahankan di sini untuk open posisi sell, di sini open posisi sell, sini open posisi sell, dan sini open posisi sell. Dikarenakan alasannya, saya pikir informasi ini akan segera terjawab di sini. Ternyata gagal lagi, di sini juga gagal lagi, dan di sini gagal lagi. Jadi mau tidak mau saya tetap mempertahankannya di posisi di sini ya, tren untuk open posisi sellnya, karena ternyata dia menjawab pada sini, candle ini dijawabnya informasi yang di sini, kemudian dikoreksi dan dijawab di sini. Cukup jauh memang untuk malam ini, malam Senin ini saya perhatikan candle-candlenya cukup jauh ya. Oke, selanjutnya kenapa akhirnya saya open posisi buy di sini setelah profit sell tadi? Karena saya membaca informasi kelanjutan. Nah, di sini, di situ terjadi candle yang namanya candle ini ya. Informasinya saya mengambil candle trennya itu informasinya naik, kemudian untuk sifatnya juga naik, kemudian untuk mohon maaf, untuk informasinya itu dua ya. Pertama bisa naik, trend up, bisa downtrend. Nah, informasinya ada dua karena di situ sumbunya sama panjang. Terus untuk sifatnya naik, karena itu candle hijau ya, atau candle bullish. Jadi sifatnya naik dan bentuk kekuatannya juga naik sekitar berapa ini kalau diperkirakan ya, berbanding lah paling 60 lah, 60 naik dan 40 nya itu untuk turunnya ya, kemungkinan besar. Karena candle ini kalau saya pribadi, jika informasinya bisa naik bisa turun, itu menandakan candlenya itu menentukan arah. Nanti kalau pada candle koreksi ini ternyata itu pembatalan dia. Seandainya itu candlenya tanpa ada bersumbu, kemungkinan trennya akan naik terus seperti itu. Tapi sudah tidak mungkin karena di sini sudah terjadi tren naik. Makanya dia berbentuk candle tanpa sumbu bawah yang menandakan akan ada pembalikan harga. Makanya di sini jadi trennya itu tren bearish. Kemudian
pada tren bearish ini ternyata tanpa sumbu juga, akhirnya berbentuk tren bullish yang akhirnya menjawab yang akhirnya candle ini menjawab informasi dari segi sifat candle informasi awal kita ya, yang ini ya. Oke, mohon maaf terlalu banyak cerita. Nah candle ini menjawab informasi penaikannya ya, informasi penaikan dan sifat penaikan. Nah untuk candle ini menjawab informasi penurunannya, karena memang di situ terjadi candle sumbu pasang panjang ya, yang menandakan bisa naik bisa juga turun, informasinya seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk analisa yang ini. Kita lanjut analisa lagi di sesi yang kedua.